Oke teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gua Andi di konten Coding Journey. Di episode kali ini gua akan ngebahas suatu teknologi yang bernama MongoDB. Jadi MongoDB ini adalah suatu database yang berbasis dokumen base yang bisa dikategorikan sebagai NoSQL. Berbeda dengan MySQL ataupun Postgre yang memang menggunakan SQL gitu ya. Relational database bisa di-join, sementara MongoDB ini tidak bisa gitu. Untuk MongoDB biasanya itu menggunakan embedded. Datanya akan seperti ini, kurang lebih yang sebelah kiri saya. Jadi datanya itu berupa JSON dokumen dan dia bisa mengembed seperti ini teman-teman. Seperti yang di address seperti ini. Keren ya. Dan MongoDB sendiri ini untuk field-fieldnya nggak perlu di-define dulu teman-teman. Fieldnya bisa apa aja, terserah teman-teman. Tergantung teman-teman mau menyimpannya apa gitu. Nanti dari JSON melemparnya apa. Nanti dia akan menyimpan sesuai dari JSON yang teman-teman kirim, seperti itu. Nah, MongoDB sendiri biasa digunakan untuk menyimpan data-data log, ataupun data history, ataupun data-data yang memang tidak memiliki relasi atau join banyak gitu ke tabel-tabel lainnya. Nah, di episode kali ini kita akan ngebuat satu service menggunakan database Golang. Lalu nanti kita akan mencoba untuk mengkonekkannya dengan library MongoDB Golang. Lalu kita akan coba connect ke database yang udah kita buat sebelumnya. Lalu nanti kita akan coba bikin create, read, update, dan delete. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja ke video selanjutnya. Oke teman-teman, pertama-tama kita harus bikin database MongoDB-nya dulu. Teman-teman bisa menggunakan MongoDB yang diinstal di lokalnya, atau dengan menggunakan MongoDB yang di virtual account. Seperti yang akan saya lakukan di sini. Di sini saya akan coba untuk membuat akun MongoDB. Saya langsung aja login ya. Oke, di sini saya sudah login ke MongoDB-nya ya, yang ada di cloud. Jadi teman-teman bisa menggunakan cloud ini kalau misalkan nggak nginstal MongoDB-nya di lokal. Sangat mudah karena sangat mudah banget gitu ya. Nah, gimana caranya? Pertama kita akan ke browse collection. Lalu kita pertama-tama bikin database-nya dulu ya teman-teman. Namanya misalkan YouTube aja ya. Lalu collection-nya namanya misalkan users. Create. Oke, ini berhasil ya. Table database-nya namanya YouTube. Lalu tabelnya namanya users. Belum ada apa-apa ya, masih kosong di table users-nya juga. Karena memang seperti itu aja MongoDB. Oke teman-teman, pertama sebelum ke video code-nya, teman-teman yang menggunakan MongoDB virtual, perlu ada beberapa settingan dulu yang harus teman-teman lakuin agar bisa connect ke database. Nah, yang pertama adalah di ini ya, di tab database access. Teman-teman harus bikin usernya dulu ya. Di sini saya udah ada user root ya. Saya akan menambahkan user baru. Saya akan namanya Andi, akan passwordnya. Oke, sesuai teman-teman aja ya. Lalu jangan lupa role-nya juga di set untuk read and write any database. Lalu klik add user. Oke, berhasil ya masuk. Jika setelah itu kita ke network access. Nah, teman-teman harus tambahin juga ini ya, add IP address yang 0000/0. Kalau misalkan belum ada, nah perlu tambahnya di situ di add IP address. Di sini saya udah ada, jadi nggak perlu ditambah lagi. Oke, gitu aja settingannya. Ada dua ya teman-teman sebelum ke code-nya. Kalau teman-teman udah lakuin, teman-teman silahkan ke video selanjutnya. Dan kalau misalkan ada yang bingung soal step ini, bisa langsung komen di bawah. Oke guys, kita langsung aja ke codingannya ya. Pertama-tama teman-teman bikin dulu satu folder namanya MongoDB. Di sini saya sudah buat ya, dan saya sudah buka Visual Studio Code-nya. Setelah itu teman-teman akan bisa buat file yang namanya my.go. Seperti ini. Isi package-nya dengan package main. Lalu func-nya juga ya, func main. Oke, seperti ini dulu aja. Lalu kita open new terminal.
seperti ini. Lalu kita go mode init untuk menginisiasi modulnya ya. Oke, jika sudah seperti ini, sudah oke, kita save dulu. Setelah itu kita ingin bikin koneksi database dulu ya. Kita bikin dulu folder namanya db. Lalu kita bikin file di sini db.to. Seperti ini, terus package db. Lalu kita bikin function ya. Mongo con. Oke. Ini karena belum ada MongoDB-nya, jadi dia bakal merah seperti ini. Tidak apa-apa. Kita kembali ke database yang di webnya dulu ya teman-teman. Lalu kita klik connect di sini untuk melihat contoh codingannya seperti apa. Oke, kita pilih yang drivernya Go. Lalu kita pilih versi yang 1.6 or later, tergantung versi Golang teman-teman ya. Ini saya checklist biar muncul contoh kode seperti apa. Lalu kita import ini, teman. Kita import di sini. Oke, di sini masih merah ya. Kita go get dulu. Go get. Oke, ini udah, dan ini udah nggak merah ya, udah di go get. Berhasil kita import modulnya, lalu kita copy aja ini ya codingannya, lalu kita masukkan ke Mongo yang udah kita buat. Kita save. Oke, ini ada yang belum ada ya, kita copy ini teman-teman, lalu garis miring option. Oke, berhasil seperti ini ya. Lalu kita jangan lupa dikasih return client. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih message juga, print line connected successfully. Nah, artinya ini sudah berhasil dikonekkan gitu ya database-nya. Lalu kita bikin fungsi lagi yang kedua, namanya adalah Mongo collection. Ini ada call string client, kita samakan Mongo client ini type-nya. Oke. Lalu balikannya adalah Mongo collection seperti ini teman-teman. Langsung return aja, return client database yang akan kita, oh sorry ini kenapa merah gini, database dalam kurung yang kita pakai adalah YouTube ya tadi kalau nggak salah databasenya. Collectionnya adalah dari ini ya. Oke, udah berhasil kita bikin Mongo connectionnya sama untuk nge-get collectionnya ya. Gimana cara ngetesnya? Kita akan, oh ini tadi sorry belum berubah ya teman-teman. Username-nya kita rubah dulu. Tadi saya nama username-nya Andi. Lalu passwordnya adalah Andi 2022. Nah teman-teman bisa disesuaikan sama yang ada di database teman-teman ya. Oke, DB-nya udah oke. Lalu kita coba panggil fungsinya di sini ya. Dan oke teman-teman, kita coba import dulu ya. Tadi koneksi yang udah kita buat tadi fungsinya kita panggil di main.go. Caranya adalah dengan mengimport dulu ya. Import dulu. Sepertinya kita import dulu. Nama modulnya adalah YouTube MongoDB DB. Nah, seperti ini. Kalau kita bikin variabel client
db.mengokon seperti ini ya. Lalu kita defer client disconnect context to do. Oke, seperti ini. Kita akan coba tes ya teman-teman, apakah dia sudah connect ke database yang ada di MongoDB kita. Go run main.go. Connected successfully, berarti bener ya. Kalau udah ada tulisannya seperti ini, berarti database-nya udah berhasil connect ke database kita yang ada di sini, teman-teman. Kalau misalkan error, nanti akan muncul error di sini. Karena kita tadi udah sesuai di sini, username sama passwordnya pasti kemungkinan udah sesuai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin CRUD gitu ya, teman-teman. Kita langsung aja buat CRUD-nya ya. Oke teman-teman, untuk mempermudah tutorialnya kita akan menggunakan library yang namanya Echo ya. Ini adalah web service. Jadi kita langsung aja ikutin tutorialnya yang ada di sini. Nah, di sini ya. Kita go get dulu aja ini. Go get. Oke. Go get lagi yang middleware-nya juga. Oke. Setelah itu kita copy. Lalu kita copy juga yang ada di dalam main ini ya, teman-teman. Oke. Lalu kita bikin fungsi hello yang di sini juga. Lalu kita rubah ini jadi ke create user. Seperti ini. Kita copy client connection-nya ke dalam create users. Oke. Sip. Berhasil ya. Kita create user. Seperti ini. Oke, kita bikin struct-nya dulu ya, teman-teman. Untuk data usernya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan kita lanjutin fungsi create usernya. Collection-nya users. Kita panggil kliennya. Table dot insert one context kita contoh Andi Wibowo, lalu age 27 misalkan, lalu created at-nya time now.
koma. If R tidak sama dengan lim, print line error inserting users. Oke. Sukses di sini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan coba sekarang ya. Jalankan teguran main.go. Oke, dia berjalan di port 1323 ya. Kita ke Postman sekarang ya. Postman milik teman-teman. Lalu ke get create apa ya tadi ya? Create user. Seperti ini. Pakai get ya. Oke, pakai get, lalu kita send aja. Sukses. Oke. Berarti ini sudah berhasil tersimpan. Harus kita cek close collection. Lalu kita ke database YouTube, table users. Nah, berhasil ya teman-teman. Nama Andi Wibowo H27. Berarti ya artinya kita berhasil menyimpan datanya ke MongoDB yang tadi udah kita buat. Kita make sure sekali lagi ya. Kita rubah misalkan namanya Andi Roger 25. Restart lagi. Oke, lalu kita hit lagi Postman-nya. Sukses, kita apply. Oke, masuknya Andi Roger. Berhasil seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman kalau ada kebingungan silahkan tulis di komentar, nanti saya bantu jawabin gitu ya, santai aja. Kalau bagi teman-teman yang udah bisa, kita lanjut lagi ke find gitu ya. Oke teman-teman, di get find ya, sekarang kita akan ngebuat get find. Tapi di sini saya udah bikin functionnya ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja di sini apa yang udah saya buat sebelumnya agar mempersingkat video kita karena udah terlalu panjang kayaknya. Pertama-tama saya bikin rootnya dulu ya teman-teman di sini. Get user. Lalu bikin fungsi get user juga. Lalu saya juga ada menambahkan ini ya, Mongo Bison ya. Nanti buat di bawah untuk getnya. Lalu bikin fungsi get user, lalu menambah juga query param edge biar bisa menampung parameter edge. Kita bikin koneksi sama seperti yang tadi di atas, ini sama juga. Lalu kita bikin sama juga ini, kita ngambil get dari data user, sama di sini kita pakai fungsi find ya. Kalau yang di atas tadi mungkin kita pakai fungsi insert one untuk masukin datanya. Kalau untuk mengambil data bisa memakai find atau find one ya. Kalau find ini lebih ke multiple data sih. Nah, di bawahnya akan sama, ini kita di close jangan lupa ya, biar connectionnya selesai. Jadi di sini ada print line, kita buang-buang aja print line-nya. Buat teman-teman yang bingung, kalau misalkan masih bingung bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan teman-teman yang kalau misalkan kecepatan bisa di pause dulu videonya gitu ya, biar nggak bingung, di pause dulu habis itu di code dulu gitu teman-teman. Kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah tulis semua code-nya ini, kita bisa cobain langsung ya. Go run main.go. Oke, dia berhasil run ya. Lalu kita akan jalankan get usernya di Postman lagi. Di sini kita pakai parameter age 25. Kita send. Nah, dia akan muncul ya datanya seperti ini teman-teman. Inilah data yang ada di MongoDB tadi. Kalau misalkan kita rubah ke 27, lalu akan memunculkan data-data yang dengan age 27. Seperti itu. Kalau misalkan 28, kosong ya, nggak ada datanya 28. Oke, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman. Karena video udah terlalu panjang, mungkin untuk update dan delete-nya akan di video selanjutnya gitu ya, di video yang lain. Ini juga sudah terlalu lama durasinya.
Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video sampai sejauh ini. Kalau misalkan ada yang bingung atau tidak mengerti, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye.